pariwisata Sumatera Selatan cukup dapat dibanggakan khususnya untuk pendapatan APBD. Namun sejauh ini potensi ini masih belum maksimal khususnya dalam pengelolaannya. Untuk itu di studio saya mengundang Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Sumatera Selatan dengan Bung Evat. Ya, selamat datang di studio Opini Jurnalis, Bung Evat. Terima kasih banyak, Mas Soeharto. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini Anda sebagai Ketua ASPPI ya? Ya, Pelaku, ASPI. ASPI, Pelaku Ya. Pariwisata. Ini sudah hampir 5 tahun atau 10 tahun mungkin. Bagaimana Bung Evat melihat potensi pariwisata Sumsel jika dikaitkan dengan keberhasilan daripada menaikkan potensi-potensi income bagi anggota maupun Sumatera Selatan sendiri? Wah, ini pertanyaannya agak dalam. Gimana tuh? Kalau saya mau bercerita, potensi di Sumatera Selatan ini banyak. Hanya kalau ada yang ngomong, kok pariwisata di Sumatera Selatan itu jalan di tempat. Sebenarnya tidak jalan di tempat. Jalan itu maju, tapi Pelan. bukan bergerak dewek-dewek. Oh, tidak sinkronisasi ya? Ya, itulah sebenarnya yang salah satu kendala utama kenapa pariwisata di Palembang, di Sumsel dan di Palembang ini tidak bisa menjual. Dalam pengertian gini, seharusnya pariwisata itu menjadi salah satu sumber pemasukan untuk masyarakat Sumatera Selatan, bukan menjadi beban. Kalau saya melihat seperti kayak menjadi beban. Kita lihat selama ini kan pemerintah hadir menyelenggarakan event-event wisata. Betul. Nah, menurut Bung Evat, apakah event yang dilaksanakan itu baik bertaraf lokal maupun internasional? Bagaimana? Ada pengaruhnya nggak sih bagi pelaku pariwisata? Seharusnya ada. Seharusnya. Seharusnya ada. Tanda kutip nih. Ya, Kenapa? pelaksanaan event itu akan menimbulkan bangkitan dan tarikan Ya. orang untuk hadir ke tempat event itu. Nah, perjalanan orang menuju tempat event itu, itulah sebenarnya sejatinya pariwisata. Jadi kalau ada satu event di Sumatera Selatan atau di Palembang, akan menimbulkan bangkitan dan tarikan sehingga orang itu akan datang ke tempat event tersebut. Di situ kan pasti otomatis pariwisata akan berjalan. Dia butuh kendaraan, butuh tempat tinggal, butuh untuk makan, karena itu temporary kan. Selanjutnya kalau mau pulang butuh oleh-oleh. Oleh-oleh. Nah, inilah yang bisa membangkitkan perekonomian. Jadi pariwisata itu identik dengan perjalanan. Hanya yang jadi masalah, apakah orang itu akan balik lagi? Apakah akan menimbulkan efek snowball ataupun efek customer get customer? Itu yang mungkin menjadi Tadi PR Bung kita. Evat mengatakan bahwa pariwisata jalan tapi sendiri-sendiri. Di mana hadirnya jadi pemerintah untuk meningkatkan sektor pariwisata terhadap pelaku-pelaku usaha, misalnya yang di bidang UMKM di pariwisata? Ini yang Anda rasakan bagaimana? Yang saya rasakan, yang menurut hemat saya, ya, seharusnya ada sinergis. Dulu seingat saya pada saat zaman Pak Alex Nurdin, zaman Bu Iren, itu ada badan promosi pariwisata. Jadi ini sangat diperlukan badan promosi, bila perlu ditambahkan dan investasi pariwisata, sehingga ada sinergi. Masing-masing kabupaten kota itu harusnya bisa bersama-sama, duduklah sama-sama dan mempromosikan. Karena kan jangan menjadi apa ya, yang saya rasakan itu kurang kreatif kita untuk mengelola ini supaya menjadi
tujuan wisata dan menjadi bagaimana bangkitkan orang itu untuk hadir ke tempat kita. Jadi dua hal yang paling utama menurut saya. Satu, bagaimana membuat event sehingga orang itu tertarik datang ke sini. Nah, ini ada trik-triknya sendiri. Event itu kalau bisa jangan menggunakan APBD yang seperti yang ada yang saat ini. Itu yang sudah ada tuh bagus. Tapi kita bisa menstimulan dengan hal-hal lain. Private sector itu supaya bisa masuk ke sini. Yang kedua, perlu satu badan promosi yang bisa mensinergiskan dari masing-masing kabupaten kota potensi supaya terangkat semua. Jangan cuma hanya kota Palembang. Ya, kita kan lokasi objek wisata di Sumsel ini kan cukup jauh. Tadi Pak Epat mengatakan bahwa dalam menjual wisata itu kan prosesnya mulai mereka datang, pesawat, hotel, dan lain-lain sampai ke tujuan wisata. Ya. Nah, ini sejak kapan terjadinya perubahan sehingga masyarakat pariwisata itu merasa aduh jalan sendiri-sendiri? Ya, memang udah terjadi dari zaman baheula ya. Itu harus, saya melihatnya antara kurang sinergisnya, harusnya bisa saling mendukung. Jadi saya balikin lagi tadi, ada dua hal bagaimana caranya supaya orang itu tuh bisa datang ke sini. Ini kan banyak ya permasalahan kalau kita mau tarik lagi itu kayak benang kusut ya. Mau duluan telur apa mau duluan ayam. Satu sisi, wah Palembang itu tempatnya tidak terawat. Satu sisi kan ada, masalah keamanan. Nah, kalau kita mau mendahulukan itu, saya rasa ya siapa investor yang mau melakukannya? Kita kan misalkan kita punya resort atau punya rumah makan. Kalau tidak ada pengunjungnya, mau nggak kita merehabnya? Mau nggak kita? Akhirnya kita ngebangun, udah. Apalagi kalau itu menggunakan dana APBD atau APBN, mau membangun, selesai dari dibangun, tidak ada perbaikan atau tidak ada renovasi, inovasi. Itu karena apa? Karena tidak ada pengunjung. Artinya gimana promosi hadir di situ mestinya. Tapi kan kita lihat harusnya seperti salah satu objek wisata kita di Pagar Alam. Nah, di sana kita lihat bahwa sudah ada spot-spot tempat nginep, foto-foto atau perkembangannya itu kayaknya itu hadir karena swadaya masyarakat atau ya swadaya masyarakatnya ada, kemudian dari Kota Pagar Alamnya sendiri juga melakukan pembinaan. Nah, ini kan tidak bisa mereka melakukan sendiri karena ini kan berada dalam satu wilayah Provinsi Sumatera Selatan, ada 16 kabupaten kota. Kalau kita bisa bikin sinergi, ya itu yang terbaik. Banyak hal, misalkan ini sekarang fungsi pemerintah itu saya udah berapa kali ngomong, ya regulator yang pembuat kebijakan, kemudian fasilitator yang memfasilitasi, kemudian memberikan kontributor, berkontribusi, dan yang terakhir sebagai promotor yang mempromosikan. Saya rasa itu kalau misalkan dilakukan keempat hal itu bisa menjadi sinergis. Misalkan kita cerita tadi Pagar Alam ya. Pagar Alam sudah punya objek yang sangat bagus, tapi kendala yang ada mau mencapai ke sana. Nah, disinilah peran fungsi pemerintah. Kan udah ada lapangan terbang. Ya, lapangan terbang kan belum maksimal kan? Belum maksimal, dan juga mungkin kan ya orang mau menggunakan lapangan terbang sekarang gini. Makanya saya bilang overhead itu kan ada. Sama jadinya cerita lapangan terbang jadi ingat bandara ya. Yang downgrade sampai saat ini saya udah berkali-kali ngomong tapi tidak ada belum ada perkembangan. Nah, itu baru benar itu jalan di tempat. Maju mundur cantik kayak ini. Nah, kalau misal kita mengoperasikan bandara, sekarang okupansinya atau tingkat orang akan datang ke sana itu
seberapa banyak. Lain kalau misalkan ada sesuatu. Yang saya mau sampaikan, saya berkali-kali berkata kita harus punyai ada potensi yang ada di Sumsel ini ya, khususnya di Kota Palembang. Saya bukan menganaktirikan yang lain ya. Memang itu ada dua, tapi saya rasa dua ini bisa untuk menjadi gerbang menuju perkembangan Sumsel, yaitu wisata MICE dan wisata sport. Itu yang harusnya digembleng habis-habisan atau dikejar habis-habisan dari pemerintah, karena inilah jalan sendiri-sendiri tadi. Nah, saya balik lagi, belum selesai tadi itu, cuman jadinya ngelompat-lompat masalah tadi pagar alam. Nah, sekarang kan ada tol yang direncanakan Palembang Bengkulu. Nah, di sini yang fungsi pemerintah bagaimana caranya supaya akses itu bisa dipotong. Nah, akses bisa dipotong dari yang 8 jam menuju pagar alam itu bisa dipendekkan bila pintu tol itu banyak. Jadi lebih gampang menggapainya. Exit tolnya tepat misalnya arah ke pagar alam. Ya, sehingga enggaknya dari situ mungkin stopnya keluarnya di dekat lahan. Ya itu diatur lah dengan kondisi existing yang sudah ada dari pemerintah pusat, jalurnya melalui jalur sini. Nah, inilah sinkronisasi. Inilah peran dari pemerintah daerah, pimpinan tertinggi di wilayah Sumatera Selatan. Ini yang wajib untuk berperan. Jadi, memikirkan ke depan itu gubernur itu betul-betul wajib memikirkan. Itu jenderal atau panglima tertinggi, karena di bawah komando beliau lah semuanya bisa berjalan. Nah, pengamatan saya sebagai jurnalis selama ini pemerintah itu hadir menyelenggarakan event-event seperti Danau Ranau, Kering Fondo, Pagar Alam, ada. Sejauh mana sih dampak atau efek terhadap pelaku pariwisata yang sudah terjadi itu? Kalau kita bilang tidak ada dampak, ada. Tapi selesai dari situ tidak ada multiplier efeknya. Kita ini kan harus menciptakan sustainable tourism. Jadi pariwisata yang berkelanjutan. Nah, memang nggak gampang ya, nggak gampang. Tapi yang terjadi itu jadinya ini hanya seremonial. Di lingkungan pemerintahan saja ya? Ya, di seremonial di tempat itu hanya selesai dari acara, bahkan ada beberapa event yang ada pada saat pembukaan aja. Yang rame. Habis dari situ penutupan pun juga sudah ogah-ogahan. Nah, sebenarnya ini kenapa terjadi? Sering kali itu acara seremoni pembukaan sesuatu pertunjukan terus di tengahnya sepi. Apakah keterlibatan daripada pelaku-pelaku pariwisata kurang, memang tidak diajak untuk di event-event tertentu itu? Ya, sosialisasi juga bisa karena kurangnya sosialisasi. Kemudian sinergis dan sinkronisasi. Sebenarnya kalau misalnya ada sinergisitas dan sinkronisasi kan saling mensupport. Misalkan ada event, dulu pernah ada, kemarin kan ada Palembang Great Sale. Nah, Palembang Great Sale ini nih yang harus dijual juga dengan pelaksana-pelaksana event lainnya, baik itu event pemerintahan ataupun event swasta. Jadi, oke, ada Palembang Great Sale di bulan Juni. Jadi kita push, kita informasikan. Inilah kalau ada satu pintu ya. Yuk, adakan eventnya di bulan Juni ini. Karena apa? Ada keuntungan plus. Keuntungan plusnya apa? Belanjanya lebih murah karena banyak big sale. Nah, di satu sisi pun vendor-vendor yang ikut mereduksi produknya, nilainya juga akan merasakan dampaknya. Jadi kalau tahun depan akan dilakukan lagi, alhamdulillah ada efeknya. Nah, ini yang saya rasa memang harus ada satu pintu, dan kemudian
bagaimana triknya supaya event itu banyak di sini. Nah sejauh ini Bung Evan, apakah pemerintah provinsi sendiri atau kabupaten kota itu sudah memiliki event-event kalender pariwisata dan telah diinformasikan kepada asosiasi-asosiasi pariwisata? Bagaimana? Ada kalender event, ada semua. Provinsi ada, kota ada. Cuman bukan menginformasikan pada saat launchingnya aja, tapi kan pasca itu harus digoreng terus supaya orang tuh akan ingat gitu. Nah ini kebanyakan memang event-event yang ada saat ini saya belum melihat, padahal saya punya kita ada potensi yang luar biasa untuk bisa meningkatkan supaya pariwisata ini bisa hidup dan sustainable, berkelanjutan. Karena fasilitas yang katanya nggak enak, kemudian tingkatnya kerawanan, kita tuh, saya ya memang pembenahan masalah itu penting. Itulah fungsi dari pemerintah, pembinaan dan segala macam. Tapi habis pembinaan itu kan balik lagi. Nah kita kembali, saya ingat festival Sriwijaya. Betul. Kan menggunakan APBD, event tahunan ya. Ya. Nah sejauh ini apa sih efeknya terhadap dunia pariwisata di Sumsel, pelaku-pelaku usahanya? Apakah setiap tahun event itu ada dampaknya? Kalau pada saat pelaksanaan event pasti ada dampak, nggak mungkin nggak ada dampak. Dalam saat pelaksanaan itu? Iya, pasti ada dampak. Dampak yang timbul itu pasti ada. Hanya saya belum melihat ada hitungan apakah ada break even point antara yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dampak yang didapat. Dampak itu bukan hanya profit ya, mungkin benefit. Nah, saya belum ada melihat parameter yang mengukur itu, sehingga yang ada pun juga yang saya lihat dampaknya itu tidak terasa banget ya. Dana bantuan dari APBN dari pusat pun makin lama makin menurun. Jadi pelaksanaan pun kualitasnya, kuantitinya juga mengecil. Yang terakhir kan di pelataran Monpera ya. Nah, itu kan sangat kecil gitu. Nah, pemerintah pusat pun juga pasti punya dasar, punya ukuran, parameter. Ada nggak ini dampaknya? Multiplier efeknya ada apa enggak? Itu yang cukup disayangkan. Padahal potensi ini saya berkali-kali berkampanyekan bahwa yang MICE itu yang dikejar, dan Sport City. Kita dulu 2018 ke belakang itu kegiatan Sport City itu, sport tourism itu sangat bagus, luar biasa. Karena kita goalnya itu Asian Games. Nah, pra-nya itu kan banyak event-event kecil. Nah, itu berdampak, dan semuanya itu tidak hanya menggunakan APBD, tapi bisa di APBN itu dengan cara pada saat itu Pak Alek ya melobi ke sana, ngelobi sini supaya datang ke sini. Artinya pada saat itu kenapa event-event masa itu gaungnya dan dampaknya terhadap pariwisata Sumsel itu cukup hebat? Kan ada konsultannya. Kalau sekarang bagaimana, Bung Evan? Apakah juga pejabat yang menduduki di satu jabatan itu memang kurang menguasai atau kurang melibatkan atau apalah, sehingga hasilnya tuh ya seperti katakanlah kayak bandara jalan di tempat? Menurut Pak Evan gimana? Ya, jadi balik lagi gini, kalau mau ada konsultan atau apa, balik lagi kan ke political will. Sekarang punya nggak semangat untuk menjual potensi yang ada di sini? Jadi mau ada konsultan, mau apapun juga itu kan hanya apa ya? Bukan yang paling utama, tapi political will para pemimpin itulah yang akan bisa menggerakkan ini semua. Jadi balik lagi saya bilang itu balik political will-nya. Ya, saya ingat dulu pada zaman Gubernur
Pak Alex ya kita Ya. bicara, karena beliau memang bapak pembangunan yang kita faktanya begitu. Ya. Kita tidak ada kaitan. Yang jelas legasinya ada dan terukur, Ya. bisa dilihat sampai sekarang. Iya, beliau itu masyarakat pariwisata, organisasi, wadah-wadah itu selalu diajak rapat. Saya ingat dulu. Jadi misalnya dulu ada Asita, sekarang ada asosiasinya. Asita masih ada, Iya, ASPI. Semua. Kenapa? Apakah ini sudah jarang merapat bersama duduk satu meja untuk memajukan potensi pariwisata kita? Kalau saya lihat ini luar biasa potensi pariwisata kita ini untuk dijual ini. Ya. Ini menurut Kak Evan bagaimana? Potensi itu luar biasa banyak ya. Kalau kita hanya rapat aja, pelatihan aja, kemudian bimtek aja, tanpa ada eksekusi, itu kan akan jenuh. Itu dulu poinnya gitu. Jadi balik lagi saya bilang, ini semua sinergisitas, ajak ngobrol bareng, itu bisa terjadi kalau kita itu ada event yang akan kita lakukan bersama. Semangatnya lain. Kita ikut pelatihan menggambar, misalnya Photoshop atau Corel, tapi tidak ada yang mau kita lakukan, itu hilang aja semuanya. Ya bicara hilang, saya ingat. Tapi kalau ada eventnya di depan, nah itu sekarang kita ukur ada nggak event kita. Salah satu contoh Sumatera Selatan ini satu-satunya memiliki pulau kan Pulau Maspari. Ingat Pak Evan? Pulau Maspari itu saya pernah kunjungan ke sana. Tidak ada apa-apanya. Memang ada bangunan-bangunan, tapi fasilitas yang di sana tuh nihil, cuma ada bangunan, listrik nggak ada. Biaya APBD udah tertanam di sana. Jadi artinya kurang keseriusan penyelenggaraan untuk menyediakan sebagai salah satu objek wisata di sana. Gimana menurut Pak Evan? Nah sekarang saya balikin lagi, itu sudah banyak kan dilakukan project jadinya, ya kan? Tapi bagaimana supaya ini dikunjungin orang? Ada nggak? Ya makanya jangan kita tuh bikin sampai dengan ujung. UMKM pun juga bisa banyak pelatihan-pelatihan UMKM dan segala macam. Tapi yang perlu kita pikirkan bagaimana produknya itu bisa terserap oleh masyarakat. Nah begitu juga dengan ini. Nah ini menurut saya ya kita bisa menilai lah. Ini saya juga kan, kita kan sebagai orang luar sudah begitu banyak dana yang dialirkan ke situ, tapi tidak hidup, mangkrak. Karena apa? Tapi ketika dia dikelola sendiri oleh investor seperti di Pagar Alam, mereka buat penginapan-penginapan yang itu ramai juga yang nginep. Tapi ketika pemerintah membangun tidak begitu banyak peminat. Ini ada apa menurut Pak Evan sebagai orang di pariwisata yang banyak bergelut di sini? Ya, itu tadi Mas Harto bilang kan, kalau swasta itu kan dia berinvestasi. Berarti setelah dia berinvestasi, dia berpikir how to make money dari investasinya. Investasi dia itu harus balik. Nah, kalau project, ya inilah selesai project, kayak nggak ada beban ya? Ya tidak ada beban. Yang penting selesai project tinggal di administrasi jalan, kemudian tidak ada temuan sesuai dengan spek. Tahun depan buat lagi. Ya, itu kurang lebih. Tidak, makanya terjadi seperti jalan di tempat, habis event selesai sudah. Ya, jalan di tempat seperti karena tidak ada sinergis. Sebenarnya kalau misalkan saya sih ya sudah cukup banyak objek yang ada di sini. Di Sumatera Selatan ini sudah cukup banyak. Kita punya Jakabaring Sport City. Jakabaring Sport City itu Bali itu tidak ada 19 cabur di situ. Fasilitas yang masuk ke situ begitu banyak, investasi yang sudah terjadi, CSR maupun APBD dan APBN. Kenapa itu tidak diberdayakan?
Dan itu sekarang pemeliharaannya gimana Pak Evat seperti tahun lalu? Apa gunakan APBD atau diswastakan? Kan itu seperti kayak ada badan sendiri ya, jadi BUMD ya. Suntikan APBD ada atau tidak ya saya belum bisa menjawab, tapi memang di situ kan ada sumber-sumber pemasukan juga kan dari parkir ya. Cuman saya parkirnya yang banyak ya. Ya, jadi kan padahal kalau misalkan kita stimulan untuk melakukan event di sana, event olahraga, lobby itu kekuatan Pak Alex itu melobi. Jadi melobi sana, ayo ada event internasional, voli pantai, dayung atau apa datang. Nah kalau sehingga begitu sudah ada yang datang, ya otomatis bandara ini pun juga bisa meningkat. Karena dari bandara internasional kita udah turun, insya Allah bisa lagi. Kemarin saya ketemu sama Pak Sandi. Pak Sandi pun bilang kuncinya itu di event. Coba kalau misalnya kita bayangkan setiap bulan ada 3.000 orang yang datang ke sini, 2.000 yang datang ke sini. Setiap bulan itu ada. Pasti rame dong bandara ya. Rame. Semangatnya pun juga akan muncul. Yang investor punya uang itu akan lebih giat untuk membuat objek wisata. Kemudian masyarakat yang dilalui oleh wisatawan itu kan terdampak. Insya Allah kriminalitas akan menurun. Karena apa? Kayak kita di Bandung, di Jogja, di Bali, kalau Bali yang luar biasa ya. Itu kan ajak-ajak di Bali itu kan dia ikut menjaga keamanan Bali. Ada yang macam-macam, dia yang maju duluan. Masyarakat pariwisata ya ramah tamah iya, gitu ya. Masyarakat pariwisata yang sadar akan dampak positif dari pariwisata. Kalau kita cuma mau mencokokin aja masyarakat, kamu tuh harusnya begini. Kami ini lapar, kami ini nak makan. Turun dari bus ya, dari kendaraan umum, tatuan panjang-panjang kayak di Bandung. Saya kan lama di Bandung dan sering ke Jogja. Punten mangga sopan semua karena dia udah tahu. Sumber pendapatan dari pariwisata ya. Jadi bukan kesempatan. Wong Palembang ini banyak gawe tapi katik loka. Kalau 4 bulan 5 bulan sekali ada bus yang banyak, nah ini dia loka 300.000. Tapi kalau misalnya setiap minggu itu bisa ada. Nah ini yang saya cukup kagum ya dengan kawan-kawan HPI. Kawan-kawan HPI itu Himpunan Pariwisata Indonesia, saya juga anggotanya. Itu giat sekali sekarang untuk menjual potensi-potensi pariwisata yang ada. Hanya memang kebanyakan itu dari Lampung. Hanya memang kebanyakan dari pariwisata itu tidak nginap. Hanya datang kemudian balik lagi. Sejak tol kita Lampung ya. Alhamdulillah ada juga dampaknya. Cuman kalau kita ukur-ukur agak jauh. Orang Palembang yang ke Lampung daripada orang dari Lampung ke sini agak jauh. Makanya di sini saya lihat mesti di sinilah peran kalau kita punya badan promosi ya, badan promosi. Kita tuh bisa mengukur ini yang harus kita sentuh duluan. Ternyata orang itu tujuannya ke sini. Nah, yang menjadi tujuan itulah yang disupport sama pemerintah. Misalnya gimana caranya supaya jalannya bagus. Ya, ke Al-Quran misalkan. Ya walaupun itu swasta yang punya, tapi kan itu kan ditunjang lah ya oleh pemerintah. Kita berpikir ya kalau makin banyak tempatnya bagus, nyaman, orang kan customer get customer. Itu marketing semua yang datang itu. Mereka selfie, cepret, masuk, upload. Itu banyak itu kan tidak customer get customer. Jadi iya. Mereka dengan ada satu objek seperti itu mereka sudah berpikir sendiri bagaimana ikut meramaikan. Oke, kita di ujung ini sebanyak ini udah nggak terasa ini Bung Evat. Mungkin sesi lain kita akan lebih panjang lagi nih. Harapan dari Bung Evat sendiri sebagai pelaku pariwisata dikaitkan dengan pengalaman selama ini, apa yang perlu ke depan? Karena kita kan ini lagi mencari pimpinan kepala daerah. Apa harapannya yang akan di Oke.
Kalau untuk keterkaitan, saya sangat merindukan pemimpin yang mempunyai political will dan goodwill untuk bidang pariwisata. Saya yakin mudah-mudahan melalui podcast ini bisa menggugah supaya pariwisata itu tidak menjadi beban, tapi merupakan bisa sesuatu yang bisa mendatangkan income buat APBD ya. Buat daerah. Ya, jadi sehingga kalau income itu masuk, ya kan kita kan bisa uang yang berputar di Sumatera Selatan makin banyak, ya insya Allah kan roda perputaran ekonomi itu akan berdampak ke yang sektor-sektor lain. Yakin nggak sih Pak Evan kalau emang itu terlaksana? Harusnya yakin, tapi memang punya political will dan goodwill. Kreatif. Jadi pembenahan pelatihan yang sudah ada. Ini kan pelatihan-pelatihan ini kebanyakan kan semuanya kan dari kementerian-kementeriannya. Jadi itu dananya dana APBN. Itu bagus. Tugas utama dari kita ini bagaimana mendatangkan pariwisata ke sini. Bukan membangun objek wisata. Kayak yang tadi dibilangin, pulau yang sudah begitu banyak investasi, tapi sekarang mangkrak kan? Iya. Tidak. Boleh kalau misalnya sambil nanti TVRI meliput ke sana melihat bagaimana perkembangannya. Saya udah buat liputan khusus ke sana. Itu ditayangkan, nanti di-share bisa linknya supaya bisa tahu. Kita bukan mau ngejas ya, tapi kita berpikir untuk ke depan. Pengembangan ke depan pulau itu bagaimana? Ya, yang sudah jadi cukuplah investasi yang sudah ada. Event yang sudah ada boleh terus dilanjutkan. Pelatihan-pelatihan itu boleh terus dilanjutkan. Apalagi kalau itu menggunakan dana APBN atau CSR. Tapi yang paling penting bagaimana mendatangkan orang itu datang ke sini. Saya tuh satu poin yang pernah saya cerita. Kalau MICE ini kita genjot, taruhlah kalau misalnya sport tourism itu kan, itu lobbynya kan harus lobby ke pusat dulu, baru nanti ke federasi, baru nanti mengundang misalkan kejuaraan dunia atau kejuaraan apa datang ke sini. Itu yang lebih kenceng, itu lobby keluar dari pemerintah daerah atau pimpinan daerah, atau kalau ada badan yang khusus mempromosikan itu, fokus. Gubernur pasti banyak kerjaan lain. Gubernur itu tinggal pukul gongnya aja, tapi yang lobby, yang penetrasi itu semuanya tuh dari badan ini. Nah, kalau satu lagi untuk MICE ini, dokter itu banyak potensinya dan tidak keluar duit. Lobby cuman balik lagi bergerak. Harus dikelola oleh badan ya kalau enggak. Itu yang bagus. Jadi lobby. Tapi kalau misalnya dari pemerintah sendiri datang, ini kan ada Ikatan Dokter Indonesia, datanglah ke sini kalian. Mereka rapat ribuan anggota. Ribuan, Pak. Jadi gini ya, sedikit saya, ini sepengetahuan saya as far as I know. Jadi dokter spesialis itu ada namanya credit point. Credit point itu didapat dari ngikutin kongres, pekan ilmiah, seminar. Itu akan menambah credit point dari dokter. Nah, yang kita lobby ini pelaksanaan pelatihan, eventnya di sini, seminarnya itu di Palembang. Kan banyak nih perawat, dokter, insinyur. Dokter pun banyak, ya insinyur ya. Saya baru cerita dokter. Dokter ini ada dokter kebidanan, dokter. Ini berkali-kali loh saya ngobrol ini, tapi nggak tahu. Saya lihat ini sangat sayang sekali 5 tahun ini tidak ini dengan baik ya. Padahal mungkin bisa bicara, ada yang mungkin oh ini karena masalah COVID. Oke, tidak ada yang tidak terdampak COVID. Itu kita sampaikan dulu COVID. Ini untuk nextnya ya. Dokter kebidanan, dokter anak, dokter mata, semua dokter itu kebidanan. Iya, bisa datang ke sini. Itu kita nggak perlu keluar duit. Mereka itu fasilitas kita udah banyak. Hanya di lobby, yuk datang ke sini kami fasilitasi. Kalian mau apa? Nanti makan di welcome-nya di Gria Agung atau di PSCC atau di Jakabaring. Nanti farewell partinya nanti wali kota. Hanya keluar duit sekecil itu, mereka tuh pride-nya tuh dihargain tuh mau. Hotel kita udah cukup. Dan yang
penting representatif ya. Pak Harto, Pak Presiden, Siap. ya Soeharto kan. Nasibnya beda. Yang penting itu bagaimana kita itu bisa membuat daya tarik orang tuh datang ke sini. Mereka tuh punya duit loh, sponsornya banyak. Dokter itu kalau mau kemana-mana tuh sponsor itu ada. Semua perusahaan obat, perusahaan alat kesehatan itu akan berpameran. Nah, yang akan datang itu para dokter-dokter spesialis. Karena apa? Mereka mencari kredit point. Mereka itu wajib mau naik itu harus ada kredit point dan ikut seminar. Mereka tuh akan datang ke sini. 2.000 aja datang. Selama ini kan di JHCC itu ada yang kegiatan-kegiatan gitu. Banyak itu. Coba kalau di Jakabaring gitu. Jakabaring maupun di mana pun, yang pasti akhirnya mereka datang orang 2.000, bawa istri 1.000, bawa juga nanti sponsor-sponsor. Lah mereka ini pulang mau belanja pempek. Dulu kan bisa sampai 7 ton pempek itu tuh bisa keluar. Semua yang ada ini kan habis songket-songket semuanya itu merchandise. Itu kan UMKM semua terdampak. Mereka selama 3 hari di sini makan. Nah, itu bergejolak, duit masuk ke sini. Orang gitu akhirnya berpikir, ayo rumah makan aku nih banyak harus dibesarin lagi. Nah, itulah investasi akan muncul. Biarlah itu private sector yang berjalan. Kita hanya memfasilitasi. Perlunya apa? Oh, perlu ini. Misalkan. Jadi membackup termasuk juga melakukan promosinya sehingga ini bergulir sendiri. Inilah sustainable tourism. Berjalan dia berputar. Insya Allah semuanya akan terdampak. Ekonominya maju, keamanan. Ya, jadi ada BIMTEK, tugas polisi yang melakukan pelatihan penyuluhan segala macam itu tuh ada manfaatnya sehingga ada daripada aku kena dor, lebih bagus aku jualan souvenir, jualan gantungan kunci, atau ya lebih positif. Tapi karena banyak yang datang, jadi coba bayangin, pinter-pinter menangkap peluang. Ya, pemerintah menciptakan kreatif harus kreatif, MICE ya, MICE dan sport tourism. Nah, untuk yang lain-lain akan ngikutin objek-objek wisata yang ada. UMKM akan tumbuh ya. Itu menurut saya. Nah, ini tinggal dipikirkan aja. Jadi kita berharap siapapun nanti jadi pemimpin, gubernur dan wali kota, jangan lupa ada badan promosi. Mungkin ya, itu salah satu usulan. Ya, dan badan promosi ini kan bukannya birokrasi ya badannya, tapi sebenarnya kalau di bawah gubernur kan dia punya tameng dan punya power lah gitu, punya power, punya SK kan untuk supaya bisa melobi. Nah, gubernur itu akan satu meja lah. Coba dulu saya pernah usulkan itu ke Sekda, kumpulkan semua 17 kabupaten kota itu kita bersinergi. Saya dulu isu yang saya bicarakan, begitu banyaknya uang dari Sumsel ini keluar dari salah satunya dari studi tour. Iya, itu kan ada kerjasama, misalkan hotel di Malaysia kerjasama dengan kita tuker kunjungan. Exchange, ya. Sekarang nggak ada lagi ya. Kalau saya lebih itu terlalu jauh, Mas. Saya berpikirnya yang lokal aja dulu. Ada berapa banyak? Jadi gini ya, kita ini trik ini bukan arti harus menjual ini, memasarkan ini harus dengan trik. Triknya itu paksaan yang tidak memaksa. Sorry, saya kata-katanya apa yang saya lebih pas? Paksaan yang tidak memaksa. Kan pengadaan melaksanakan kita menawarkan orang supaya mau MICE, kongres, seminar itu di sini kan, itu kan paksaannya tidak terpaksa. Para dokter kan memang butuh, dia akan ngikutin itu. Ada tur musi, ada tur, nah itu kan dampaknya, dampak yang ditimbulkan dari itu semua. Para dokter, misal para insinyur datang, orang untuk berkongres di sini 1.000 orang, 2.000, itu kan berdampak. Mereka bawa keluarga, ada city tournya yang keliling semua, itu kan dampaknya. Nah, paksaan yang tidak memaksa itu
Ya itulah salah satunya tadi dokter. Contoh aja gitu ya. Contoh aja. Oke, Bung Evat, mungkin masih banyak yang kita bahas di sini. Harapan kita kepada gubernur ke depan. Gubernur dan wali kota. Tadi saya bicara tuh supaya sinergis, ini satu yang saya sedikit terlupa. Maaf ya. Boleh nanti mau dipotong atau silakan. enggak. Contoh paksaan yang tidak dipaksa ya. SMA itu kan di bawah kendali gubernur. Ya. Ya, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Provinsi. Mas Harto coba hitung ada berapa SMA yang ada di Sumatera Selatan, mau swasta maupun negeri. Saya rasa banyak, Mas, ratusan. Dan mereka ini study tour. Study tournya itu kebanyakan, hampir semuanya itu keluar dari Sumsel. Satu rombongan study tour itu isi 50 siswa, minimalnya satu siswa itu dibekalin duit 1 juta. Jadi 50 juta sekali tour itu keluar. Ya mungkin untuk dia jajan atau untuk apa. Itu kelihatannya kayak kecil, tapi dikalikan seluruh SMA. Jadi masuk SMA ya, pertengahan satu semester SMA, naik kelas 2, kemudian pertengahan kelas 2 naik kelas 3. Satu SMA itu bisa 4 kali melakukan study tour. Nah, Mas bayangkan, cobalah kalau dengan himbauan, ayo hanya boleh di Sumsel 1 kali, dibikinlah boleh keluar dari 4 kunjungan ya. Bisa Dari Jawa ke sini boleh kerjasama gitu ya. Ya saya tadi yang saya bilang itu mencegah supaya orang tidak keluar. Paksaan yang tidak terpaksa. Toh mau study itu tetap ada, perjalanan tetap ada. Jadi banyak sekali sumber-sumber pendapatan dan ada juga yang harus dihemat. Iya. Betul. Baik, terima kasih Bung Evat. Semoga apa yang kita bincangkan ini Amin. dapat menambah pemikiran-pemikiran bagi pemimpin ke depan. Amin, semoga. Bung Evat kan langsung sebagai masyarakat, artinya di organisasi, asosiasi masyarakat pariwisata ya, kalau Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia. Kita pelakunya langsung. Mudah-mudahan ke depan bisa bersinergi dengan pemerintahan baru, entah siapa yang akan memimpin. Mudah-mudahan pariwisata Sumsel ini terus menggeliat seperti yang lalu-lalu ya, ada event-event internasional. Ya, itu yang kita harapin. Baik, terima kasih Bung Evat. Terima kasih, dan kita cukupkan dulu bahwa opini jurnalis mengenai pariwisata Sumatera Selatan yang tentunya akan banyak menambah income maupun pelaku-pelaku UMKM juga akan dapat mengandalkan dari sektor pariwisata. Sekian opini jurnalis, kita berjumpa kembali pada sesi berikutnya.